عبد الله وعلى آله وصحبه ولا قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في الدارين آمين. رضي الله عنكم. واعلم أن الرزق مقدر مقسوم، فمن العباد من بسط له ووسع عليه، ومنهم من ضيق عليه وقتر، حكمة من الله. فإن كنت أيها المريد من المقتر عليهم فعليك بالصبر والرضا والقناعة بما قسم لك ربك، وإن كنت من الموسع عليهم فأصب كفايتك وخذ حاجتك مما في يدك، واصرف ما بقي في وجوه الخير وسبل البر. واعلم أنه لا يتعين على الإنسان إذا أراد الدخول في طريق الله أن يخرج من ماله إن كان له مال، أو يترك حرفته وتجارته إن كان محترفا أو متجرا، بل الذي يتعين عليه تقوى الله فيما هو فيه والإجمال في الطلب، بحيث لا يترك فريضة ولا نافلة، ولا يقع في محرم ولا فضول لا تصلح الاستعانة به في طريق الله. فإن علم المريد أنه لا يستقيم قلبه ولا يسلم دينه إلا بالتجرد عن المال وعن الأسباب البتة لزمه ذلك. فإن كان له أزواج أو أولاد تجب نفقتهم وكسبتهم لزمه القيام بذلك والسعي له. فإن عجز عن ذلك عجزا يعذره الشرع فقد خرج من الحرج وسلم من الإثم. واعلم أيها المريد أنك لا تقدر على ملازمة الطاعات ومجانبة الشهوات والإعراض عن الدنيا إلا بأن تستشعر في نفسك أن مدة بقائك في الدنيا أيام قليلة، وأنك عما قريب تموت، فتنصب أجلك بين عينيك وتستعد للموت وتقدر نزوله بك في كل وقت. وإياك وطول الأمل، فإنه يميل بك إلى محبة الدنيا ويثقل عليك ملازمة الطاعات والإقبال على العبادة والتجرد لطريق الآخرة. وفي تقدير قرب الموت وقصر المدة الخير كله، فعليك به، وفقنا الله وإياك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Ketahuilah bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ini ada yang diberi rezeki yang luas, diberi rezeki yang banyak, ada yang disyaratkan rezekinya. Itu semuanya hikmah dari Allah. Kalau semuanya kaya, siapa yang siap jadi pembantu? Siapa yang siap jadi pegawai? Semuanya jadi bos. Maka tidak seimbang kehidupan di atas dunia ini. Kalau semuanya miskin, siapa yang akan memodali mereka? Siapa menggaji mereka? Karena itu ada yang diberi rezeki oleh Allah lebih, ada yang nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunia. Aku yang mengatur memang kehidupan mereka, rezeki mereka di atas dunia ini aku mengatur, kata Allah. Fa in kunta ayyuhal murid minal mugattar alaihim, kalau memang kamu takdirnya rezeki kamu seret termasuk golongan orang yang sedikit bagian rezekinya, maka lazimi sabar, ridho, qanaah dengan apa yang telah Allah bagikan terhadap kamu. Kalau kamu tadi itu termasuk golongan orang yang dilancarkan rezekinya oleh Allah, banyak rezekinya, maka kelebihan tadi itu selebih daripada cukup kamu, jangan kamu hanya berhentikan begitu saja, salurkan. Ambil hajat kamu dari rezeki yang ada, kemudian perlakukan rezeki tadi itu ke wujuhil khair, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kamu tangani, Allah kasih banyak kok. Keluarga kamu tolak, coba teliti, ada berapa yang patut untuk kamu bantu? Tetangga kamu teliti, ada berapa yang patut untuk kamu bantu? Teman-teman kamu mungkin anak-anak yatim, catat itu semuanya. Niati, kalau ada rezeki lebih daripada hajatnya kamu, berikan kepada mereka, nggak akan habis.
nggak akan habis, berkah jadinya. Jangan sumbang bukmun umyun kalau masalah duit. Keluarga kadang-kadang memerlukan nggak diperhatikan. Tetangga, family, orang dekat kadang-kadang tidak perhatian, seakan-akan buta semuanya. Lah, catat itu semuanya. Hah? Tidak akan mengurangi rezekinya kamu, akan menambah rezekinya kamu. Ketahuilah bahwa tidak wajib terhadap manusia kalau dia itu dukhul fi tariqillah, masuk dalam jalan untuk sampai kepada Allah, dia mengeluarkan seluruh hartanya. Enggak harus. Hah? Atau dia meninggalkan pekerjaannya, tijarahnya, enggak juga. Hah? Tapi wajib bagi dia untuk taqwallah. Taqwallah di dalam perdagangannya. Di dalam dia tadi itu mengurusi harta bendanya. Kemudian ijmal fit talab. Dia mencari dunia tapi dengan cara yang santun. Jangan ingin menguasai. Jangan yang penting kamu dapat keuntungan besar walaupun orang itu rugi. Ambil keuntungan yang sekedar. Kasih keuntungan yang besar kepada orang-orang yang miskin yang bekerja. Hah? Jangan egois. Hah? Sehingga bagi-bagi rezeki itu adalah bagian daripada sedekah. Hah? Itu bagian sedekah. Kalau beli beras minta dilebihkan. Tapi kalau jual beras ngurangi. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza awazanuhum karena itu hati-hati. Jangan menjadi orang pengkhianat. Malah orang-orang dulu itu justru kalau beli timbangannya pas, diambil sencuput berasnya atau gandumnya dikembalikan lagi. Kalau sudah menjual timbangannya pas, ditambahi lagi. La ashtarin duaila bihabbah. La ashtarin duaila bihabbah. Karena ada ancaman akan masuk neraka orang yang berkhianat dalam timbangannya. 6. Kemudian hati ini tidak mungkin akan istiqamah. Agama ini tidak akan menjadi selamat. Ada orang itu merasa, anak ini kalau kerja lupa. Anak ini kalau memang urusan duit berani harta riba. Kalau dia tahu itu semuanya, maka wajib bagi dia untuk menghindar dari pekerjaan. Untuk keselamatan agamanya. Untuk supaya dia menjadi orang yang istiqamah. Enggak boleh diteruskan. Kalau enggak, saya enggak bisa bekerja. Jangan kerja ente. Terus gimana? Ya udah. Ente mau korbankan agama kamu hanya sekadar harta. Ya jangan dong. Agama kamu itu tiket untuk masuk surga. Agama kamu itu untuk selamat dari neraka. Bagi orang yang punya keluarga, anak, istri, maka wajib untuk beri nafkah kepada mereka. Baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, wajib. Dan wajib usaha untuk cari rezeki yang halal, memenuhi nafkah mereka. Talabul halal faridatun ba'dal faridah. Justru kalau tidak dia bekerja bisa berdosa. Karena itu menjadi satu tanggungan dan kewajiban bagi dia. Bilang inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha salatun wala siyamun wala sadaqah walakin al-humum fi talabil ma'isyah.
Ada beberapa dosa yang tidak bisa diampuni lewat ibadah, sholat, puasa, sedekah, tapi pikiran dia mencari kebutuhan keluarga karena rizkinya pas-pasan atau kurang, maka itu adalah bagian daripada mengampuni dosa-dosa yang tidak diampuni dengan lewat ibadah. Naam. Ya, dosa kalau memang orang tidak usaha, kecuali kalau memang sudah uzur, mau diapakan? Mau dia lumpuh. Anaknya ada 7 kecil-kecil, dia lumpuh. Mau bekerja apa dia? Bekerja seadanya yang kemampuan dia. Ah, disinilah bagi orang yang mampu pedulilah dengan orang yang demikian ini. Hah? Tahu gitu, tetap aja kita tidak peduli sama sekali. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang miskin ini justru nanti akan menjadi orang-orang terhormat nanti. Orang-orang yang kaya ini yang tidak pernah peduli, nggak akan diperdulikan sama mereka. Tapi yang peduli dengan mereka, dia akan menjadikan saksi di hadapan Allah. Ini pernah bantu aku makan ketika aku lapar, membantu aku minum ketika aku haus, membantu aku berpakaian ketika aku harus berganti pakaian. Dia yang membantu aku ketika dia sakit, dia akan jadi saksi di hadapan Allah. Karena itu Nabi SAW menyatakan, khudu ilal fuqara'i ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Jadilah kamu tadi itu yang banyak memberikan jasa kepada orang-orang fakir. Karena nanti di hari kiamat orang yang fakir itu akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tapi kamu tidak mungkin akan bisa menjadi orang yang mulazamatul ta'at, selalu berbuat taat, istiqomah, meninggalkan syahwat, meninggalkan dunia, kecuali dengan satu resep. Apa satu resep itu? Kamu merasa bahwa waktu kamu hidup di atas dunia ini cuma hanya beberapa hari, sangat singkat. Semenjak kamu merasa panjang umur, nggak mungkin kamu akan sadar. Semenjak kamu merasa bahwa saya sebentar lagi mati, tidak lama mati, baru di situ kamu akan sadar. Tidak mungkin kamu akan menjadi orang yang selalu taat kepada Allah, jauh daripada syahwat dunia, dan kamu mau mensedekahkan sebagian harta kamu, kecuali kamu merasa bentar lagi mati. Hah? Sehingga mati ada selalu di hadapan kamu. Jangan-jangan malam ini, jangan-jangan besok. Apa yang kamu harapkan ada di situ? Mau hitung hartanya kau, mau tetap lupa kepada Allah, mau tidak peduli dengan yang lainnya, sehingga akan menjadi nanti penuntut utama kamu, orang-orang yang kamu cintai, yang justru akan menuntut kepada kamu. Disinilah kamu akan menjadi orang selalu siap untuk mati tadi itu, dan setiap saatnya kamu bayangkan mati itu akan menjemput kamu. Di situ akan terjadi satu kesadaran. Ya, karena itu aktsiru min dzikri hadhimil ladzat wa mufarrigil jamaat. Ya, pemutus daripada kenikmatan dunia. Nikmat ya, punya harta banyak, bentar lagi tidak akan berpisah. Nikmat ya, punya rumah yang bagus, bentar lagi kamu akan berpisah. Nikmat punya murid-murid yang banyak, pengikut yang banyak, bentar lagi kamu akan berpisah. Farigul jamaat ya, semuanya akan dipisah sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan terlalu panjang angan-angan, tulul amal, man tala amaluh sa'a amaluh. Orang yang panjang angan-angannya pasti akan jelek amalnya. Enggak peduli dengan akhirat. Kenapa? Merasa enggak mati-mati dia tadi itu. Dan disinilah akan orang kalau sudah banyak program dunianya, maka di situ akan timbul cinta dunia. Berat untuk mulazamatul taat, dan dia
berat untuk maju dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengosongkan diri untuk usul ilallah tariqil akhirah. Nah, disinilah kebaikan semuanya ternyata adalah dalam qisarul amal, dan kejelekan itu dalam tulul amal, ya. Jadi orang itu mau sholat ya meluangkan waktu, saudara. Mau puasa ya meninggalkan makan, gitu ya. Minum dengan sesuai dengan aturan tadi itu. Mau bersedekah ya sisihkan harta, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Kalau sudah begitu maka kita menjadi orang yang cerdas. Apa yang harus aku lakukan sebagai orang yang tidak punya harta? Ridho, meningkatkan ibadah, mengkayakan sholat, mengkayakan baca Quran. Udah nggak punya harta, main judi, minum khamar, melakukan yang haram. Ini khasirat dunya wal akhirah, dzalika wal khusranul mubin. Tapi ketika menjadi seorang yang berharta, tetap istiqamah, zikirnya tetap istiqamah, dan peduli, maka dia akan dikatakan oleh Nabi, ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Harta yang halal di tangan orang yang soleh, maka itu menjadi satu kenikmatan, sehingga masjid bisa dirasakan sama orang-orang yang beribadah, sehingga orang-orang miskin merasa terbantu dengan dia, sehingga orang-orang yang sakit menjadi sembuh karena disantuni sama dia, anak-anak yatim menjadi terdidik karena dia. Kenapa? Ni'mal malus soleh, rizki yang halal di tangan orang yang soleh, maka manfaat kepada yang lainnya. Mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan kita orang yang manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fatihah bin syifa. Ya akhti jemaah. Allah ta'ala hada segala alam yang alaihi sihhat al-afiyah tamma Allah batin al maliyya wa ala dunya wa salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.